Oke, Om Farjan. Wah, salam 5155 tentunya ya. Semoga 10 harapan di malam ini. Boleh nggak aku nanya-nanya sesuatu dan gitu ganti? Saya Julu langsung 95 Romeo Victoria. Tentu dulu Om Payas. Gitu, silakan monggo. Demikian Om Payas Roger. Kalau aku lihat di medsos ya, kalau aku lihat di medsos, Om Farjan ini kan ikutan rapi dan juga pokdar ya. Nah, ini eh, boleh dijelasin nggak? Maksudnya anggap saja saya ini orang awam Om Farjan. Boleh dijelasin nggak rapi itu apa, pokdar itu apa? Secara gampangannya itu menurut Om Farjan bagaimana gitu, Roger? Roger. Ya Om Payas coba saya jawab ya. Ini versi saya ya Om Payas ya. Pertama ya kalau rapi ya sebagai ya wadah organisasi pertama saya tentunya Om Payas. Di bidang komunikasi khususnya radio dua arah gitu Pak ya. Jadi ya di sana banyak sekali yang saya pelajari ya, tentunya tentang organisasi yang lebih utama dan juga ya tentang cara-cara berkomunikasi yang baik khususnya dalam bidang kebencanaan sosial maupun kegiatan-kegiatan lain, tentunya dengan membantu program-program gitu Om ya. Cuman kalau untuk dokter Kamtipmas ya sebenarnya sama aja, cuma dia lebih apa ya, lebih mengarah ke Sadar Kamtipmas sesuai dengan moto dokter Kamtipmas itu kan kelompok Sadar Kamtipmas ya. Jadi ya tentang keamanan lingkungan ya, seperti kita ketahui ya, lingkungan Duren Sawit ini ya cukup agak ya agak dibilang kondusif ya enggak juga, cuman ya sedikit inilah, sedikit apa ya, istilahnya ya tidak terlalu kondusif lah kalau dibilang gitu Om Payas ganti. Oh, begitu. Siap, siap, siap. Agak dimengerti ini. Ya mungkin mungkin karena saya juga orang rapi ya, mungkin bisa bisa memahaminya. Dan semoga aja teman-teman yang lagi nonton live stream. Ini mohon maaf nih, ini aku live stream juga ini Om Farjan. Jadi kalau misalkan keberatan nanti saya hentikan, tapi kalau misalkan nggak keberatan kita teruskan aja gitu Om Farjan. Apakah bisa di copy gitu ganti? Silakan silakan Om Payas, kita terkopi gitu aja. Oke, terima kasih. Nah, ini kan eh kalau dari Om Farjan sendiri ini masuk di Rapi atau Pokdar itu karena panggilan hati atau awalnya dari hobi atau bagaimana Om Farjan? Jadi saya juga pengen tahu nih. Kalau saya sih memang dari hobi ya dulu ya. Terus karena dari faktor dulu waktu masih kecil juga masih kenal dengan radio komunikasi gitu. Boleh diceritain perjalanan awal Anda saat masuk Rapi dan Pokdar ini gitu Om Farjan Roger. Roger ya, awalnya sih dari ini Om Payas saya. Dulu ada di lingkungan saya itu namanya Paguyuban Warga Siaga Malakajaya. Wih. Nah itu dia itu istilahnya organisasi yang ya organisasi sosial di lingkungan RW khususnya di Kelurahan Malakajaya, Kecamatan Duren Sawit. Nah dari situlah mulailah ada rekan saya namanya Om Aan mungkin. Nah dia itu sekarang Julu 09 Bravo Mike X-Ray.
Dia itu ya salah satu ya pegiat komunikasi juga, kebetulan memperkenalkan radio HT. Nah jadi kami diperkenalkan tuh di HT, ini penggunaan untuk ini untuk ini. Ya udah, akhirnya kami bergabung. Ya kebetulan ada 5 atau 14 lah kalau nggak salah tuh, rekanan seluruh RW Malakajaya. Ya, jadi kita bentuklah tuh paguyuban warga siaga. Pada dasarnya sih buat obrol-obrol aja Om Payas, ya sekedar buat bersilaturahmi di frekuensi. Kebetulan ya udah, akhirnya ngobrol-ngobrol, ada panggilan hati buat ke Siskomas, salah satu organisasi Pokdar yang paling eksis di Durensawit. Ya udah, kami gabunglah ke Siskomas gitu Om Payas. Jadi ya langsung kita daftar, isi formulir, segala kegiatan acara di polsek maupun di kecamatan, kalau dibilang Korcam, kami hadir. Nah dari situlah saya masuk lingkungan Siskomas mulai dari tahun 2015 ya sampai saat ini. Gitu Om Payas. Selanjutnya saya nggak lama dari itu langsung masuk Rapi di tahun 2017. Setelah beberapa banyak kenal orang di lingkungan kecamatan, ya kebetulan kenal sama teman-teman. Jadi ya saling bersinergi antara Siskomas dan Rapi di Durensawit. Gitu ceritanya Om Payas Roger. Widih, termasuk orang lama juga nih Om Parjan nih. Udah berapa tahun yang lalu tuh, 2017 tuh. Bisa dibilang senior juga ya. Tapi ya masih banyak teman-teman itu kadang-kadang masih ragu apakah mau ikutan join yang satu atau dua atau tiga gitu kan, mereka kadang-kadang masih bertanya-tanya nih. Nah, kalau dari Om Parjan ini selama menjadi anggota Pokdar atau anggota Rapi, momen yang paling berkesan atau paling menegangkan yang pernah dialami itu apa? Mohon diceritakan begitu Om Parjan Roger. Roger, mungkin kalau momen menegangkan, saya mungkin ini dulu Om, yang paling berkesan dulu ya. Mungkin pada saat diundang pada tahun 2017 Om Payas. Saya diundang bersama teman-teman di Siskomas di acara hari kan 2017 dulu Pilkada DKI kalau nggak salah. Hari ya apel besar lah kalau nggak salah di Taman Mini itu. Ya, jadi kami diundang ke sana, ke Taman Mini dari jajaran Durensawit. Kami hadir dalam agenda apel besar. Waktu itu masih Siskomas, istilahnya masih anggota baru lah kalau dibilang. Itu bertemu dengan ya pejabat-pejabat di daerah, khususnya dari gubernur maupun di Kapolda, beserta dengan Bapak Pangdam Jaya. Kebetulan ya kami sempatlah berfoto bersama di situ. Ya suatu kebanggaan lah Pak Yas, bisa bersinergi dengan pemerintah atau pejabat di lingkungan provinsi daerah DKI. Gitu Om Payas. Roger. Wah, berarti lumayan banyak itu ya, lumayan banyak pengalaman di kegiatan-kegiatan itu ya. Kalau misalkan pengalaman-pengalaman ataupun kegiatan yang berkesan itu ya insya Allah lah tetap akan membekas dalam ingatan, walaupun nggak terlalu dipikirin teman-teman kalau orang Jawa bilangnya. Nah,
eh sebentar. Saya pakai pesawat Icom IC2N begitu Om Dika drone aerial. Nah, gini kan eh, dalam pandangan saya waktu sebelum saya gabung jadi anggota organisasi radio katakanlah Rapi ya. eh, saya itu beranggapan mereka itu cuman ngobrol pakai HT ataupun ya HT. Saya belum tahu waktu itu radio rig ya, belum tahu radio rig. Saya cuman tahunya mereka kok seneng banget sih ngobrol pakai HT gitu. Nah, padahal di balik itu skill apa yang sebenarnya dipelajari dari para anggota itu? Dari Om Barjan itu apa dan misalkan maksudnya dari Om Barjan itu yang dapat pelajaran dari rapinya itu apa, dari pokdarnya itu apa, begitu Om. Om Dika, saya pakai direct ya. Demikian begitu Om Barjan ganti. Malam. Sebagai pelajaran dari Kamtipmas atau dari Siskomas, Pokdar, ya tentunya ya apa istilahnya inilah tentang cara pengamanan, khususnya kan kita hanya sebagai pemantauan di lingkungan, jadi kita ini ya, sebagai Pokdar tidak bisa berhak untuk menindak 5 watt Om, 5 watt. pelaku kejahatan maupun ya pelaku-pelaku yang membahayakan lah khususnya. Jadi kita ini hanya mempelajari khususnya ya anggota Pokdar ya untuk memantau, mengamati dan melaporkan gitu Om Payas. Jadi kalau untuk pelajaran-pelajaran spesifiknya di Pokdar itu ya nggak terlalu ini. Gitu Om Payas, palingan ya saya hanya itu 3M aja, memantau, mengawasi dan melaporkan, itu tugas Pokdar. Nah untuk tindak lanjutnya ya mungkin untuk pihak berwajib lah yang punya kewenangan dalam menangani hal-hal seperti tindak pelaku kejahatan. Gitu. Kalau untuk terapi ya 5 meter. Saya kalau antena tinggi bisa panjang Om, bisa jaraknya jauh. Pernah saya rasakan ya itu, bertemu dengan banyak orang, berkomunikasi dengan banyak orang gitu Pak Yas. Jadi saya pahami cara-cara berkomunikasi, karakter seseorang, saya monitor orangnya seperti ini. Terima kasih rosnya, terima kasih kembangnya. Istilahnya kopi darat bertemu seperti ini. Gitu Om Payas, ya ada nilai tesnya lah. Gitu Om Payas, bisa bersilaturahmi yang saya pelajari di Rapi. Khususnya ya dalam Ikatan Persaudaraan. Begitu Om Payas ganti. Roger. Ya, kayaknya tadi ada yang mau ikutan join, yang selamat malam gitu. Boleh diterimakan dulu nggak Om Barjan, Roger? Roger ya Om Payas, Julu 95 kilo tata, coba saya handling dulu. Ada lagi di belakang Julu 95 kilo tata di belakang, silakan. Selamat malam, di sini Yuda Julu 09 Foxtrot Hotel, nomor Atendel Herman 5155. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Antena saya pakai vertikal G6. Saya pakai antena vertikal G6, ketinggian masih 6 meteran Om, satu pipa. Dan kalau jarak lumayan lah untuk satu kecamatan begitu Om Dika. Selamat datang di frekuensi kerja radiator penduduk Indonesia lokal 4 kecamatan Duren Sawit. Tentunya bersama saya Julu 95 Romeo Victor sebagai anggota yang sedang on air pada malam hari ini. Demikian Pak Ketua ganti. Roger ya, terima kasih. Malam juga dengan Bapak Fayas. Oke, penting sehat semuanya. Alhamdulillah. Senang mendengarnya. Moga dilanjut lagi pembicaraannya agar lebih 10-2 ganti. Jangan Pak Ketua, jangan kemana-mana. Itu dicoba dulu ke Bapak Fayas 9095 kilo Tata. Dia sedang on air di frekuensi. Silakan Bapak Ketua dipergunakan ketika. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Fayas.
Sudet Papa kalau tidak salah ya. Mohon dikoreksi. 5155, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Malam ini dan seterusnya ganti. Raja, selamat malam Pak Ketua Dulopa, Pak Herman, Juliet Julu 09 Foxtrot Hotel. Di sini Juliet Julu 95 Kilo Papa. Salam 5155 tentunya Pak Herman. 10 dua harapan dan semoga kita semua diberikan kelimpahan panjang umur, banyak rezeki dan senyum selalu begitu Pak Herman. Roger. Belajar 095 Juliet Papa ya. Sudah Papa sudah kembali J. Alhamdulillah. Demikian perihal keanggotaan rapi, keanggotaan Siskomas, Popdar, begitu kegiatan hariannya. Roger deh, Manderan. Monggo dilanjut dulu. Demikian ganti. Oke, terima kasih Pak Herman. Semoga nanti kita bisa jumpa lagi dan bisa ber-1025 lagi. Begitu, saya kembalikan ke Om Farjan sebagai net pengendali anggota rapi yang sedang bertugas di malam ini. Begitu Om Farjan, saya kembalikan lagi Roger. Juliet Zulu 095 Kilo Papa, Om Payas tentunya bersama tadi Juliet Zulu 09 Foxtrot Hotel, Bapak Ketua Rapi Lokal 4 Kecamatan Duren Sawit. Demikian kita tinggalkan dulu sementara dua rekan, mungkin ada yang mau bergabung kembali. Ada lagi silakan, selamat malam. Om Bali selamat malam, Juliet Zulu 095 Yankee Bravo 9 LYB. Oke, kalau nggak ada lagi kita lanjutkan kembali ke Juliet Zulu 095 Kilo Papa, Om Payas tentunya gitu Om Payas. Ganti. Siap, oke. Ini saya coba mau nanya lagi nih. Ya lumayan lah, saya juga pengen lebih banyak tahu. Karena saya beranggapan Om Farjan lebih senior daripada saya gitu kan. Secara keanggotaan Farjan lebih senior. Ini kalau menurut Om Farjan di lingkungan masyarakat bentuk kerja nyata Rapi dan Pokdar itu biasanya seperti apa Om Farjan? Karena selama ini ya seperti tadi dalam pandangan saya orang Rapi ya taunya cuma ngobrol lewat HT gitu kan, atau orang Pokdar taunya cuma nongkrong di pos yang sudah disediakan oleh teman-teman dari kepolisian. Nah kalau Om Farjan kan memang mengikuti kedua-duanya, jadi bisa dapat pengalamannya itu boleh dibagikan apa itu kerja nyatanya mereka itu seperti apa dari kacamata Om Farjan ya gitu kan. Roger. Untuk saya ya Payas pribadi mungkin ya untuk di Rapi khususnya ya kerja nyata ada banyak sekali Om Payas. Salah satu contohnya seperti donor darah, kami setiap per 3 bulan sekali selalu memberikan kontribusi dalam donor darah. Khususnya biasa kami rekan-rekan dari Rapi Duren Sawit memberikan donor darah itu per 3 bulan sekali. Seperti contohnya Om Bali, saya, Om Nanang dan banyak lainnya. Gitu untuk kegiatan sosial khususnya Om Payas. Di samping itu juga ada juga ya seperti ya di momen-momen seperti hari-hari besar keagamaan kami selalu siap mengikuti kegiatan bantuan khususnya untuk mudik yang disebut dengan bantuan komunitas. Jadi kami selalu ya membantulah pihak dari pemerintah setempat khususnya di lingkungan Kecamatan Duren Sawit dalam membantu aparat kepolisian. Gitu Om Payas dalam membantu penanganan arus mudik khususnya di lingkungan Duren Sawit. Gitu Om Payas, tentunya banyak lagi yang kegiatan-kegiatan
positif yang pernah saya alami. Banyak sekali. Ada santun anak yatim, mungkin ya dulu pernah kita ngadakan bagi-bagi takjil di momen bulan Ramadan. Tuh. Gitu Om Payas Roger. Wih, keren sekali tuh kegiatan-kegiatannya. Cuman ini sepanjang ya mungkin dari kacamata saya sendiri ya, saya memang belum pernah melihat kegiatan tersebut kecuali kalau misalkan diinfokan dari teman-teman yang sesama anggota gitu kan. Nah, kalau saya lihat ini sosialisasinya memang kurang, tapi nggak masalah. Yang penting kan kegiatannya sudah langsung ke masyarakatnya langsung gitu kan. Nah, kalau dari sisi Rapi dan Pokdar ini, misalkan dalam kondisi darurat, siapa yang bergerak duluan? Dan menurut Ton Parjan, seberapa penting komunikasi radio di situasi kondisi darurat tersebut? Mohon dibantu penjelasannya begitu, Roger. Perlu dimonitor ya, tentunya Payas. Kalau untuk seberapa cepat untuk melaporkan ya, mungkin dua-duanya bisa Payas. Keduanya kan sama-sama bergerak di bidang komunikasi, penggiat komunikasi ya bisa semua. Salah satu contoh kayak seperti ada istilahnya kayak tawuran lah di lingkungan Klender misalnya, itu hampir setiap minggu. Ya siapapun ya bisa melaporkan, asalkan ya kejadian itu ya benar ada dan juga ya urgent lah khususnya. Hampir setiap minggu tuh di Klender, khususnya di wilayah RW 01 Klender, itu hampir sekali terjadi tawuran. Ya, siapapun yang bisa melaporkan melewati radio komunikasi, baik jalur VHF, radio maupun ya melalui komunikasi handphone sebagainya gitu Pak Yas. Jadi ya sama-sama ya dua-duanya ya sama-sama penting bisa melaporkan ke aparat yang berwenang, baik Siskomas, Pokdar maupun di Rapi. Gitu Om Payas. Cuman untuk pertanyaan yang kedua tadi saya kurang kopi Om Payas. Pertanyaan keduanya itu menurut Om Parjan seberapa penting sih komunikasi radio di situasi kondisi darurat gitu Kati? Kalau untuk seberapa penting ya sama-sama sangat penting Om Payas. Keduanya sangat penting. Gitu karena kan kita di daerah apa ya istilahnya ya dibilang daerah terpadu ya dibilang daerah tidak kondusif ya tidak kondusif. Sangat penting sekali Om Payas, apalagi kan kita penggiat komunikasi, khususnya ya mungkin ya beberapa rekan yang mempunyai dua organisasi seperti Siskomas maupun Rapi, sangat penting sekali Om Payas. Gitu, apalagi khususnya apabila yang tinggal di daerah rawan bencana, apabila komunikasi tidak dapat digunakan seperti fasilitas internet maupun telepon ataupun jaringan kabel lainnya, ya ini satu-satunya yang masih bisa digunakan radio frekuensi ini, khususnya radio VHF. Gitu Om Payas, sangat penting kalau menurut pendapat saya gitu Om Payas ganti. Semua ini siap. Memang kondisi darurat itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya ya, kalau itu menurut saya ya. Karena bagaimanapun juga ya kita cuma bisa menerima keadaan. Kalau misalkan ikutan bantu ya bisa bantu, kalau misalkan belum bisa bantu ya kita cuman bisa melaporkan, apalagi di era zaman-zaman sekarang ini. Menyambung dari omongan Om Parjan tadi sebelumnya, bisa melaporkan lewat handphone gitu kan. Di zaman yang serba WhatsApp dan media sosial,
menurut Om Parjan, radio komunikasi ini masih relevan nggak? Dan kalau misalkan masih relevan, kenapa justru masih dibutuhkan? Tapi kalau misalkan tidak, eh, kenapa kok masih banyak yang menggunakan yaitu tadi handphone ataupun media sosial? Begitu pertanyaannya Om Parjan, Roger. Roger, ya sangat ini Om, kalau saya bilang sangat-sangat relevan sekali masih bisa digunakan. Karena kan kita wilayah kita ini kan ya bermacam-macam geografis Om Fayas. Ada daerah yang seperti daerah timur sana yang belum dijangkau dengan fasilitas internet ataupun dengan fasilitas seperti kita-kita ini ya, khususnya pengguna-pengguna smartphone untuk kegiatan sosial ya, untuk perangkat ini ya masih sangat relevan lah Om Payas. Gitu, apalagi daerah-daerah kebencanaan, khususnya daerah-daerah rawan bencana itu sangat relevan sekali digunakan, walaupun ya masih didominasi dengan ya komunikasi modern Om Payas. Cuman kalau menurut saya masih relevan sekali. Karena ini kan ya kalau dibilang ya radio komunikasi ini salah satu alat cadangan komunikasi nasional Om Payas. Jadi ya itu tadi apabila ada bencana semua terputus akses koneksi internet, terputus ya, jadi ya baik radio ini ya masih bisa digunakan untuk mengirimkan berita-berita yang perlu disampaikan gitu Om Payas Ganti. Roger, ya. Kita nggak bisa menangkal juga ya. Kemajuan teknologi ini emang berkembang cepat ini. Ya, walaupun kadang-kadang juga ada rasa gimana gitu, tapi ya mau nggak mau kita siap menerimanya gitu kan. Apalagi zaman AI, aduh banyak banget nih tantangan-tantangan yang kita hadapi sebagai manusia gitu. Nah, menurut Om Parjan ya, menurut Om Parjan, tantangan yang paling berat menjadi anggota RAPI dan anggota Pokdar itu seperti apa? Dan usaha atau bagaimana cara Om Parjan ini tetap konsisten di kedua organisasi itu? Apakah emang punya tip atau trik tersendiri atau bagaimana? Saya juga pengen tahu nih, siapa tahu saya juga bisa konsisten seperti Om Parjan gitu, Roger. Roger di monitor ya, kalau tantangan sih Om Payas ya mungkin ya banyak yang masyarakat yang istilahnya merasa aneh gitu, zaman sekarang ini kok masih pakai radio gituan, masih komunikasi dengan HP. Wah, udah ketinggalan zaman. Sekarang kan udah zamannya digitalisasi, sudah zamannya ya serba klik lah, istilahnya tinggal pencet atau apa gitu Om Payas. Cuman ya mensiasatinya ya palingan ya kita jelaskan kalau ini ya radio komunikasi untuk komunikasi untuk istilahnya untuk kebencanaan bisa digunakan seperti itu. Untuk menyambung silaturahmi juga bisa gitu ya, untuk mengatasinya itu selalu ya mensosialisasikan lah Om Payas kalau ini ya kegiatan-kegiatan positif untuk ngobrol-ngobrol, bukan hanya sekedar ngobrol ya, untuk ya memberikan inilah informasi-informasi yang gak kalah penting tentunya dengan media-media sosial seperti yang kita sekarang ini gitu Payas. Ya kalau konsisten ya tentunya ya selain kita sering berkomunikasi ya sering
Ya bertemu dengan teman-teman satu frekuensi lah Pak Yas. Jadi kan di situ kan biar ada istilahnya ada masukan-masukan. Silakan Agung Dika. Kalau Nanti hubungi Om Farjan ya. Saya belum punya Om Yas, belum ini, belum bisa menjabarkannya gitu Om Yas ganti. Roger. Kayaknya ada respon positif nih dari teman-teman di TikTok nih, Om Farjan. Namanya Agung Dika. Dia izin bergabung dari Pokdar Durensawit gitu. Mungkin dari kenalannya Om Farjan. Oke, kita menyambung seperti kalau misalkan keanggotaan baru nih. Sebagai Om Farjan ini saya anggap sebagai senior ya. Apa mental dan sikap yang paling penting yang harus dimiliki supaya nggak cuma numpang nama gitu kan? Karena jujur aja sih Om Farjan, karena kebanyakan masih banyak teman-teman kita yang ya istilahnya numpang nama seperti itu ya. Nah, mental dan sikap yang paling penting itu apa? Menurut Om Farjan nih gitu kan, Ti? Kalau untuk mental atau sikap ya tentunya ya selalu ini Om Pak ya, selalu istilahnya selalu ya mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ada kegiatan cipta kondisi yang setiap minggu kita laksanakan, setiap minggu kita ikuti di hari Sabtu malam minggu. Ya alhamdulillah yang kita hadir bersama Bapak Ketua. Jadi kita ada rasa memiliki organisasi tersebut, khususnya di Rapi dan di Pokdar, bahwa kita ya memang benar ada gitu di dalam lingkungan Pokdar, Siskomas, khususnya juga Rapi gitu Pak ya. Alhamdulillah sih ya, di kepengurusan Bapak Herman ini di Rapi Durensawit ya sudah mulai aktif kembali dalam berkontribusi di lingkungan Kecamatan Durensawit gitu. Mungkin ya salah satu sikap saya ya selalu memonitor program-program dari kepolisian maupun dari lingkungan kecamatan. Jadi ya kegiatan-kegiatan itu kan selalu di-share. Jadi alhamdulillah kita selalu ikuti gitu Om Faisal. Roger. Kayaknya ada yang mau gabung lagi tuh Om Farjan. Mungkin bisa dikondisikan terlebih dahulu gitu, Roger. Roger Sukabumi sepertinya Mbak Yas. Oh, Sukabumi ya. Oke. Ya udah. Ini mungkin pertanyaan terakhir Om Farjan karena jamnya sudah mendekati jam saya minum obat ini. Tapi saya mohon maaf kalau misalkan harus segera menyudahi karena saya besok pagi juga harus kontrol begitu. Nah ini pesan dan kesan Om Farjan kepada anggap saja saya ini masih muda yang pengen bermanfaat untuk masyarakat. Ya minimalnya untuk lingkungan dalam lingkup yang RT RW gitu katakanlah ya. Tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Nah, menurut Om Farjan lebih baik ikut Rapi dan Pokdar ini apakah suatu kewajiban atau kita harus menyesuaikan kebutuhan mau ikut yang mana, ikutan Rapinya atau ikutan Pokdarnya. Karena kan balik lagi pertanyaan saya tadi, kepengen bermanfaat untuk masyarakat ataupun lingkungan. Mohon penjelasannya gitu Om Farjan, Roger. Roger di monitornya mungkin bagi saya sih sesuai dengan kemanfaatannya. Siap Om Dika. Ya, tergantung dari personal orang tersebut. Ya, dipersilakan berkomunikasi di radio. Dipersilakan Om Agung Dika.
silaturahmi, ada juga ya ingin juga bergabung di kedua-duanya. Gitu Pak, dalam arti kata ya ingin bermanfaat bagi lingkungan, khususnya di bidang Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat. Gitu Pak ya, saya nggak harus juga ikut dua-duanya juga kalau ingin bermanfaat untuk lingkungan. Gitu ya, yang penting kita ya selalu inilah, dengan khususnya di lingkungan kita ya, khususnya di warga, di RW, ya saling sinergi sesama warga dalam kegiatan-kegiatan lingkungan, kegiatan-kegiatan Karang Taruna RW, memberikan kontribusi ya nggak harus berbentuk nominal ya, kita kan ada juga seperti kerja bakti di lingkungan ataupun sebagainya. Gitu Mbak ya, mungkinan ya itu. Kalau untuk urgensinya ya kita balikan kepada diri kita masing-masing Om Payas. Gitu, apakah kita cocok dengan Kamtibmas ataupun dengan Rapi, ya tidak ada yang salah untuk dua-duanya ya. Kalau dua-duanya jadi anggota, kita masuk di wadah tersebut ya bagus. Gitu, berarti kita ada wadahnya di situ untuk memberikan kontribusi bagi lingkungan, khususnya di wilayah Kecamatan Durensawit yang kita tinggali ini. Begitu Om Payas ceritanya, Roger. Roger, siap. Wah, berarti ya tadi sebagai anak muda kayaknya ya iya bener, emang mulai anggap aja mulai dari itu, dari Karang Taruna aja terlebih dahulu ya, daripada ribet-ribet. Tapi kalau misalkan kepengen menambah wawasan luas lagi ya bisa join seperti Rapi ataupun Pokdar, agar ya anggap aja nanti koneksinya kan lebih luas lagi. Begitu. Om Farja, sekali lagi saya mohon maaf karena saya harus minum obat dan besok pagi juga harus kontrol jam 7 pagi itu. Dan kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan saya tadi ada yang menyinggung, saya mohon maaf. Dan sekali lagi saya mohon izin untuk publish videonya ini nanti di YouTube pribadi saya begitu. Karena saat ini memang sedang live stream dan langsung ke record. Begitu Om Farjan. Terima kasih atas 1025 yang bermanfaat bagi saya dan juga bermanfaat bagi teman-teman TikTok yang lagi menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1023. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih sama-sama Om Payas atas kesempatan pada malam hari ini sudah bergabung di frekuensi dan juga podcastnya pada malam hari ini. Ya mudah-mudahan ya dapat bermanfaat, yang kiranya kita bisa bersinergi kembali. Gitu Om Payas. Silakan monggo Om Payas, tanpa direspon kembali. Ada lagi di belakang Om Payas.